Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi kenikmatan yang luar biasa. Diberi kesehatan, diberi kelancaran rezekinya hingga kita masih menjalankan aktivitas kita sehari-harinya dengan lancar, dengan baik. Salam sejahtera kita tujukan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya mulai saat ini hingga nanti di hari kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hadir ke muka bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sebelumnya sebagai sosok manusia yang memiliki sifat-sifat mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala selalu bersolawat kepadanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi yang menjadi rahmat seluruh alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa berita bahagia, berita ancaman, dan berita perintah yang merupakan manusia teladan sepanjang masa. Sebagai manusia yang bersuri tauladan yang baik, uswatun hasanah, manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Dan kepada Nabi Muhammad SAW umat manusia memohonkan syafaatnya, termasuk kita yang selalu mengharapkan syafaatnya sejak dini hingga nanti. Tidak ada satupun makhluk yang mencapai kesempurnaan yang dicapai Nabi Muhammad SAW. Sejarah sejak kecil Nabi Muhammad SAW telah memperlihatkan ketulusan, kejujuran sebagai seorang manusia yang seumur hidupnya tidak pernah berbohong, tidak pernah mengkhianati janji, dan sayang kepada yang miskin. Sungguh beruntung orang yang dapat menjumpainya dan mengikuti ajarannya. Terlebih kita sebagai pengikutnya, umatnya, meskipun tidak menjumpainya, wajib bagi kita meyakini kebenarannya dan patut menjadikannya teladan dalam kehidupan ini. Kita tahu bahwa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Beliau Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya yang bernama Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin,
Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Di sini mukjizat, keajaiban-keajaiban sudah muncul pada diri Nabi Muhammad SAW, di mana sejak kecil, waktu itu sebelum diasuh oleh Halimah Sa'diyah, dalam sebuah sejarah diceritakan segerombolan kampung yang diantaranya ada Halimah Sa'diyah datang ke daerah Mekah untuk mencari pekerjaan yang diantaranya adalah mengasuh seorang anak. Di antaranya Halimatus Sa'diyah. Akan tetapi kondisi Siti Aminah yang termasuk dikategorikan kurang mampu, sehingga banyak di antara orang-orang tidak mau mengambil bayi Nabi Muhammad SAW karena mereka mengira takut nanti tidak ada atau tidak bisa memberi imbalan jasanya. Begitu juga dengan Halimah Sa'diyah pada awalnya. Akan tetapi ketika proses pencarian sudah selesai, segerombolan perkampungan kembali, Halimah Sa'diyah belum menemukan sosok bayi untuk diasuh, untuk dibawa pulang ke perkampungannya. Akhirnya Halimah Sa'diyah memutuskan untuk mengambil sosok bayi Nabi Muhammad SAW. Disitulah sebuah keajaiban muncul, di mana Halimah Sa'diyah yang waktu itu tidak mengeluarkan atau sangat sedikit air susu ibunya, ASI-nya. Akan tapi ketika pertama kali mendekat, menggendong Nabi Muhammad SAW yang masih kecil, yang masih mungil, seketika terasa air susu sangat banyak melimpah, dan seketika itu pun langsung bisa dirasakan, langsung bisa diminum oleh Nabi Muhammad SAW yang masih kecil. Yang dimana selanjutnya Halimah Sa'diyah pun juga merasakan sebuah keajaiban yang luar biasa. Di dalam perjalanan pulang menuju perkampungannya, yang awalnya Halimah Sa'diyah ketinggalan rombongan, akan tapi waktu itu Halimah Sa'diyah merasa perjalanannya lancar. Yang awalnya keledainya yang dibawa saat berangkat itu sangat kurus, sangat lemas, nggak mungkin untuk ditunggangi. Namun saat itu keledainya begitu terengginas, begitu cepat dan bisa ditunggangin, hingga bisa mendahului rombongan-rombongan yang lainnya. Para rombongan begitu heran melihat Halimatus Sa'diyah dengan membawa sok bayi kecil dengan kendaraan keledainya yang berjalan dengan begitu cepat. Tidak hanya itu saja, ketika masa pengasuhan Halimah Sa'diyah juga merasakan kehidupannya yang sangat-sangat berkecukupan, lebih dari kecukupan. Hewan ternaknya begitu gemuk-gemuk, bahkan hewan ternaknya
sering melahirkan, yang biasanya satu melahirkan lebih dari satu. Keajaiban-keajaiban yang demikian itu selalu dikenang, selalu diingat oleh Halimatus Sa'diyah. Hingga pada usia 5 tahun Halimatus Sa'diyah yang seharusnya mengembalikan dan habis kontrak jasa pengasuhan Halimatus Sa'diyah pingin mengasuh lagi, pingin dilanjutkan. Dengan berat hati akhirnya pun Siti Aminah merelakan untuk diasuh kembali meskipun dengan sangat berat. Beginilah sebuah keajaiban yang sudah muncul pada diri sosok Nabi Muhammad SAW yang masih kecil. Hingga saat itu sebuah pembelahan dada terjadi ketika saat bermain dengan anaknya Halimatus Sa'diyah yang di dalam sejarah dikenal dengan pembelahan dada atau pembersihan oleh malaikat Jibril. Kejadian yang sangat-sangat mengejutkan dan sangat mengherankan, menakutkan bagi orang-orang biasa sekelas Halimatus Sa'diyah. Hingga akhirnya Halimatus Sa'diyah takut jika terjadi apa-apa pada diri Nabi Muhammad. Yang akhirnya Halimatus Sa'diyah memutuskan untuk dikembalikan lagi kepada Siti Aminah. Ketika pengembaliannya, Siti Aminah pun juga curiga dan berpikir-pikir kenapa. Padahal kemarin diminta lagi untuk diasuh, baru kemarin saja kok dikembalikan, apa ada sesuatu gerangan. Dengan penuh terpaksa Siti Aminah yang terus mendesak alasan apa untuk dikembalikan. Akhirnya Halimatus Sa'diyah menjelaskan apa yang telah terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Halimatus Sa'diyah beserta suaminya merasa takut jangan-jangan nanti ada sesuatu atau minimal dimarahin. Namun apa yang terjadi, justru Siti Aminah memberikan penjelasan yang membuat Halimatus Sa'diyah merasa tenang, di mana hal-hal kejadian-kejadian aneh pada diri Nabi Muhammad SAW sejak kecil itu sudah ada. Bahkan sebelum lahir, saat mengandung pun sering Siti Aminah menemukan kejadian-kejadian aneh. Memasuki usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW ditinggal ibunya tercinta. Ibunya yang tercinta meninggal dunia, yang akhirnya dilanjutkan diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, di mana kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad SAW saat itu mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari kakeknya. Sayang sekali, hanya berjalan 2 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, di mana Abdul Muthalib meninggalkan Nabi Muhammad di usia 8 tahun. Perjalanan Nabi Muhammad SAW selanjutnya diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib sampai menginjak remaja. Disitulah Nabi Muhammad SAW bersama pamannya Abu Thalib diperkenalkan bagaimana cara menjalani hidup. Nabi Muhammad SAW mulai mencari pekerjaan sebagai buruh yang usianya baru masih 10 tahun agar menghidupi dirinya sendiri.
Beliau mulai mengembala ternak milik orang lain di daerah gurun Mekah yang sangat panas. Di gurun pasir itulah beliau menghayati arti sebuah kehidupan, kesulitan hidup, kesendirian, tanggung jawab yang menjadikannya lebih matang daripada usianya. Melihat kecerdasan yang terus berkembang, kematangan di usia 12 tahun, pamannya Abu Thalib mengajaknya diperkenalkan dengan ilmu perniagaan. Diajak berdagang ke Syria yang dalam sejarah di situ dikenal bahwa pendeta Bukhaira menemukan atau mengenal Nabi Muhammad SAW, ciri-cirinya ada sama di dalam kitabnya. Yang saat itu Abu Thalib diberi informasi oleh pendeta Bukhaira bahwa anak muda ini kelak nanti akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini yang telah jelas-jelas tertulis dalam kitab-kitab kami, kata Bukhaira, yang selanjutnya menyarankan agar anak muda ini dilindungi dari orang-orang Yahudi dan sangat-sangat baik bila ia kembali lagi ke Mekah. Yang akhirnya Abu Thalib pun juga menuruti saran pendeta tersebut. Di usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW pun mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ingin mandiri dalam menghidupi diri sendiri. Beliau tidak pernah berbohong di dalam berdagang. Beliau tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar. Beliau selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Dengan sifat-sifat beliau tersebut, usaha dagangnya berhasil, yang tentu tidak lain disebabkan sifat pribadi beliau, yang diantaranya berpendirian teguh, semangat kerja yang tinggi, kejujuran yang luar biasa, menjunjung tinggi amanah, menyamakan pelayanan terhadap para pembeli, memiliki sifat percaya diri. Dengan sifat-sifat tersebut, kejujuran, perilaku santun, kesopanan berbicara, membuat orang lain terpesona, termasuk Siti Khadijah. Dengan alasan bermitra di dalam berdagang, yakni untuk memasarkan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad SAW. Sungguh apa yang terjadi benar, ternyata kerjasama dengan Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa, menghasilkan yang sangat luar biasa. Hingga akhirnya Siti Khadijah tertarik dan menikah dengan Nabi Muhammad SAW yang dikaruniai 7 seorang anak, yakni namanya adalah Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Sekali lagi itu 7 putra beliau dengan istri Siti Khadijah, Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Sejarah berikutnya menuju di usia
di usia yang ke-40 dari kelahirannya. Di situ beliau mendapatkan wahyu pertama kali, tepat pada tanggal 17 Ramadan. Nabi didatangi malaikat Jibril dan mendapatkan wahyu pertamanya, yakni Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Wahyu inilah wahyu pertama yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusannya dan Rasul. Setelah itu, waktu begitu lama, Nabi Muhammad tidak mendapatkan wahyu lagi. Namun setelah berjalan waktu, turunlah wahyu yang kedua, surat Al-Mudaththir ayat 1-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wahai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Ini wahyu yang kedua, di mana saat beliau di rumah berselimut karena barusan mendapatkan wahyu yang pertama yang sangat galau, di mana Nabi Muhammad ditenangkan oleh istrinya Siti Khadijah, didampingi terus agar beliau bisa lebih tenang, karena di mana Siti Khadijah juga merasakan inilah detik-detik di mana Nabi Muhammad benar-benar menjadi seorang nabi, seorang rasul. Kenapa? Karena sebenarnya Siti Khadijah pun juga tahu sebelum menikah. Beliau tahu berita dari pamannya bahwa Muhammad kelak menjadi seorang pemimpin. Maka disinilah Siti Khadijah menunggu, dan disinilah Siti Khadijah menemukan yang ditunggu-tunggu, bahwasanya Nabi Muhammad benar-benar menjadi utusan Allah, Nabi akhir zaman, jadi seorang pemimpin.